لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والآن والولد وطول حياة في كمال استقامتي وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص ليكون لي عونا على منهج الرشاد وعلمني يا فتاه علما مباركا يقود إلى الرضوان والصبر والصدر وحقك عرفني ووفق إلهي للقيام به فضلا وجودا مع المدد وعرفني حق المصطفى للقيام به على ما menceng rono ya صمام وعرفني حق المسلمين بأسرهم علي ووفقني القيام على الأبد لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم من شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم وبارك على النبي وآله وأصحابه من اجتهد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. At-tafsir wal bayanu, tafsir wal bayanu dan bayan penjelasan. Hadza utawiki qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, iku mathalun merupakan contoh. Iku mathalun merupakan contoh doroba yang menciptakan hu ing mathalun sapa Allah Ta'ala lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik, wa amsalihim lan sepadane dan yang sesamanya sepadane musyrikin al mustakbirin akan podo sombong kabeh, yang podo gumedhe, podo sombong, podo angkuh an mujalasati du'afai, saking berkawan, berteman, berlungguan, bersanding dengan orang-orang yang du'afa. Du'afa ini orang-orang yang lemah. Wal masakin lan piro-piro, wal masakin lan piro-piro orang-orang musyrik, orang-orang miskin maksud saya. Al-du'afai ing piro-piro wong an-mujalasati du'afai wal masakini lan piro-piro orang miskin minal muslimina, saking piro-piro wong Islam. Waftakharu lan padha sombong
Waftakharu lan padha sombong sapa musyrikin yang walihim dengan harta bendanya musyrikin, wa ahsabihim lan piro-piro kedudukan nasabnya al-musyrikin. Jadi dalam ayat ini, ayat 31, ayat 32 ini Allah memberikan contoh, ya, contoh dengan menampilkan dawuh atau firman yang terkait dengan orang-orang musyrik dan kawan-kawannya gitu, yang sejenis dengan musyrik, yang mereka ini sombong, tidak mau bergaul dengan orang yang ad-du'afa wal masakin. Wadrib lahum mathalan rajulaini. Jadi ayat ini memberikan contoh, jadi agar supaya lebih mudah untuk difahami lalu kemudian dilaksanakan. Allah memberikan contoh, ya, terkait dengan perilaku dan sikap yang arogan, sikap yang istikbar, yang sombong, ya, yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang du'afa wal masakin. Jadi kalau dengan memberikan contoh yang konkret seperti ini, itu jauh lebih mudah untuk dipahami. Kalimatnya wadrib lahum mathalan. Idrib itu artinya berikan, jadikan. Sehingga tidak hanya sekedar memberikan ceramah, tidak hanya sekedar memberikan nasihat secara verbal, tapi ada contoh. Al-makna utawi pengertian dari lafaz wadrib lahum mathalan rajulain, idrib mathalan ayyuhar rasul li haula'il musyrikin billahi kelawan Allah alladzina talabu minka tardal mu'minin, yang mereka ini meminta kepada Nabi Muhammad untuk tidak mendoakan, gitu ya. Jadi mereka kan melakukan satu bentuk pressure kepada Nabi Muhammad. Muhammad, saya mau beriman sebagai tokoh, sebagai orang yang terpandang. Kami ini pada kasta atau kelas yang sangat elit, sangat terpandang. Saya mau beriman, tapi dengan catatan kamu jangan kumpul lagi dengan mereka-mereka yang miskin, karena itu bisa merendahkan terhadap derajat kami, gitu ya. Masa kami orang yang elit, kami kelompok, ya, kelas atas, lalu kemudian beriman kepada orang yang biasanya kumpul dengan orang-orang miskin yang du'afa wal masakin. Ini kira-kira perilaku seperti ini ada nggak di masyarakat dalam zaman modern gini nih? Mau lo tambah akeh gitu ya, saya tambah akeh gitu. Jadi milih-milih konco dan merasa bahwa berteman orang yang sukses, berteman orang yang hebat itu dianggap dia otomatis akan jadi terangkat atau hebat. Tidak mau dengan orang-orang yang, apalagi yang merasa sudah kelompok kelas khusus itu, dia tidak mau berkawan. Beda dengan model pondok, ya. Kalau pondok itu memang diajari untuk bagaimana tetap bersama dengan masyarakat. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perasaan superior, gitu ya, tidak ada perasaan kelas khusus, itu tidak ada. Kayak kelas setan lah, mulai dari cara makan, ya. Nah, dia itu malah ngeliwat tidurnya aja nih. Apa yang dia lakukan setiap hari dalam proses pendidikan, pembinaan di pesantren, itu akan membangun jiwa mereka untuk mau bergaul dengan siapapun. Itu kalau orang sudah dikastakan dalam semua aspek dalam proses pendidikan, itu efeknya kalau dia menjadi pemimpin, untuk turun ke bawah ya susah. Orang ngerasaan, ya, orang ngerasaan. Hal seperti itu kan bukan persoalan kecerdasan, tapi pernah merasakan apa enggak. Makanya Nabi itu kenapa oleh Allah itu dijadikan yatim, gitu ya, harus mengembala kambing, karena itu membangun karakter, gitu ya.
karakter, menghilangkan perasaan tadi ini, kelas-kelas yang istimewa, kelas yang khusus, gitu ya, arogansi kelas lah, arogansi status, gitu ya. Sehingga iso apa istilahnya, Jawa ini iso gayeng, bisa beleteran, bisa gayeng dengan siapa saja, gitu. Karena problem kita, ya itu tadi, problem bangunan karakter yang cenderung elitisme, yang cenderung elitis, gitu ya. Ketika pasar sudah bergeser menjadi mall, maka itu sesungguhnya ada sesuatu yang hilang, bahkan yang tergerus secara besar-besaran. Ya, satu sisi pasar itu kan non blonjo sing kabeh wong iso masuk ya. Duitnya yang kurang, yang kecil, yang macam-macam. Di situ kita ketemu dengan siapa saja. Gitu. Tapi ketika kalau digeser dengan sistem pasar modern yang serba fasilitas, itu ya pasti bergeser mindsetnya untuk memahami kehidupan masyarakat. Makanya sesungguhnya yang terpokok itu bagaimana mengkrit sesuatu yang harus, tapi jangan menghilangkan apa yang sudah. Modernitas, teknologi itu keharusan, ya. Tapi harus kita ambil untuk tidak menghilangkan terhadap kebersamaan tadi itu, egalitariannya itu, egaliter, tetap gampang peduli nyopo gitu ya, gampang bersahabat gitu ya. Makanya ayat ini agak sedikit panjang untuk berbicara tentang bangunan sosial yang didasarkan pada kesetaraan itu. Orang musyrik kan begitu, dia bilang, Muhammad saya mau beriman, tapi kan bukan level saya kalau saya harus bersama dengan mereka yang miskin-miskin, karena umatmu banyak yang miskin. Saya mau, tapi kamu jangan perhatikan mereka gitu ya. Kamu jangan lagi berkumpul dengan mereka. Oke ya, itu namanya tardul mu'min ad-du'a. Talabu minka tardul mu'minin ad-du'ata. Al-mukhlisina lillah subahan wa masa'an. Dan mereka ini betul-betul ikhlas karena Allah, subahan wa masa'an wa fi kulli waqtin, dan dalam setiap waktu. Dalikal masal utai mengkono contoh iku huwa utai dalikal masal iku khalu rajulaini, tingkai dua laki-laki. Ja'alallahu li ahadima jannataini, ay bisa tanaini bustanaini min a'nabin, bustanaini min a'nabin mukhatina binakhlin, yang diliputi dengan ada dua kebun dari korma yang dilingkari dengan nakhlin korma. Wahi wasatima azhar, di tengah-tengahnya itu ada azhar, ya, tanaman tumbuhan tadi. Wa kullun minal asyari waz-zuru'i musmirun muqbilun fi ghayatil judah. Ghayatul judah itu dalam sangatnya bagus pohonnya. Fajama'a bainal quti wal faqiyah. Faqalu wa ja'alnahum yakhil wa ja'alna an-nakhla mukhitan bil jannataini. Ada kebun nakhl itu kurma yang menutup menjadi pagar dari jannatain, dua kebun tadi. Ini Allah memberikan perumpamaan dua orang laki-laki yang punya kebun yang berbuah yang bagus yang dilingkari oleh itu. Warrajulani, dan dua orang laki-laki yang berbeda. Kalau tadi itu laki-laki yang oleh Allah diberikan kelebihan dalam bentuk itu juragan lah gitu ya, juragan. Kebunnya banyak, tanamannya bagus, dan lalu kemudian kebun itu sampai digambarkan ada pagar yang melingkar di dalam kebun itu. Warrajulaini, dan dua orang, warrajulani lan wong lanang loro, lan Allah menjadikan contoh dua laki-laki akharoni yang liyakaroni au sadiqani au syarikani min bani Israel. Dua teman dari Bani Israel. Ahaduma kafirun mughtarrun bidunya. Aduma utai salah siji rajulani iku kafirun, orang yang dalam keadaan kafir, mughtarrun yang tertipu
Mutarun yang tertipu bidunyahu dengan dunianya, bidunyahu kelawan dunianya ahaduma. Wasani utai yang kedua iku mukminun orang mukmin, muwahhidun yang mengesahkan, billahi kelawan Allah Ta'ala. Wal qasdu utai tujuan min hadzal mathali saking contoh ini iku al-idhatu wal ibratu. Iku al-idhatu memberikan mau'idhah. Memberikan petunjuk, pitutur, wal ibratu lan memberikan ibrah. Ibrah itu pelajaran. Faqad ala khalal kafir al-maghrur ila dimari wal iflas. Di kufrani ni'ami wa isyanillah. Allah menjadikan kondisi orang kafir yang tertipu tadi untuk menuju kepada kehancuran dan kebangkrutan. Kenapa? Likufranin ni'am wa isyanillah. Wa dhalla al-mu'mini al-faqir ala ta'atillah birraghmi min mu'anati asyadaidi wal mata'ib. Fa'adallahu al-khuluda ing langgeng fil jannati ing dalam surga. Jadi contoh yang pertama adalah orang kafir yang membanggakan dengan harta bendanya, mengkufuri terhadap nikmat Allah, yang ini lalu oleh Allah diberikan potensi untuk terjadinya kehancuran. Yang satu, Allah memberikan perumpamaan orang mukmin yang fakir, yang terus membutuhkan dari Allah, birrohmi min mu'anatihi asyadaiti wal mata'ib. Fa'atallahu al-khulud. Jadi mereka yang mukmin ini diberi ujian yang sangat berat. Fa'atallahu al-khuluda ing langgeng fil jannati ing dalam swarga. Jadi sekali lagi perilaku sosial yang digambarkan dalam ayat ini menjadi sesuatu yang harus dihindari gitu ya, agar supaya tidak memunculkan adanya kondisi sosial yang rawan persoalan gitu ya. Jadi diskriminasi atau arogansi, apalagi lah elitisme dalam kehidupan sosial itu menjadikan hidup itu terlalu mahal, kosnya itu terlalu mahal. Karena menjaga yang paling efektif itu ya dengan perilaku gitu ya. Kita ingin menjaga diri kita itu bukan dengan kesaktian, dengan keamanan yang rangkap-rangkap, tidak. Ya, yang pokok itu adalah dengan sikap dan perilaku yang baik, otomatis orang juga akan menjaga kita gitu. Nah, model arogansi yang digambarkan di dalam ayat ini, itu yang justru akan menimbulkan problem kehidupan bermasyarakat. Makanya istilah wong Jawa itu, pager itu sing apik dudu pager apa? Dari foto, dari pager yang kasih kaut, kasih duri. Pager sing apik itu tuh kok mangkok. Tahu mangkok? Yang biasa pakai soto itu, mangkok. Artinya nek pengen magri omahmu itu ya sering-sering sedekah, sering-sering ngasih orang sekitar. Ya dah, sering kirim makanan, pasti aman itu rumah itu. Daripada kamu pager yang tinggi-tinggi tapi uangnya modit banget, rumahnya terus karpe dhewe gitu. Ya sebelum bekerja ya, saiki malingnya pakai WA gitu ya. Ya. Kan buka nomah, pura-pura dadi sopo itu masuk dia. Sudah di dalam malah gak konangan kan, pager dhuwur kan gitu. Jadi pager itu mangkok istilahnya. Perilaku pribadi, kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat itu yang paling pokok untuk supaya dijaga gitu. Sehingga orang tidak boleh menghindar atau memilih-milih di dalam interaksi dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat. Kecenderungan pada potensi orang itu kan ngono kuwi ya, kecenderungannya. Ya karena problemnya ada di gengsi, status sosial, fungsi sing gak ono manfaatnya itu saja nih gitu ya. Malah justru tidak menikmati hidup ya. Banyak hal yang kita terkadang
terbawa oleh berbagai macam dugaan, anggapan yang salah gitu ya. Anggapan ini, oh enggak, ini mesti kok dihormati, ini seperti ini akan jauh lebih bagus. Nah, padahal itu akan menjadikan kita, ya contohlah pemimpin kita yang dengan model pendekatan yang besone itu jauh lebih menarik gitu ya, daripada mendikte, daripada sok pinter gitu ya. Ya, orang sok itu kan tidak disukai oleh siapa saja. Oke, silakan, oleh yang nanya. Yang perlu disampaikan, Ahmad, Syahid, Ali, oh, oh gitu ya, biar masuk ya. Nggih, Abah Yai niki yang akan saya tanggetaken sikap kita terhadap orang yang mungkin sok atau arogansi atau mungkin dalam tanda kutip sering bermaksiat Abah Yai. Abah Yai lah niki saya pernah diskusi sama Mr. Masrul juga. Kata beliau kalau memang kita dengan menasehati malah kok dibenci, dimusuhi, lebih baik diam sangat. Terus pun di pendapat betul. Jadi Abah Yai. Tetap kita mengukur kapasitas dan posisi kita ya. Kapasitas posisi kita itu penting juga. Karena dalam hal berdakwah atau menasihati orang, itu tetap kita diberikan oleh Kanjeng Nabi itu pilihan-pilihan, yang pilihan-pilihan itu sesungguhnya untuk menyesuaikan terhadap positioning kita itu seperti apa, untuk memberikan nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Kalau Anda bukan seorang pejabat, bukan seorang polisi ya, jangan masuk pada wilayah yang bukan menjadi positioning kita, karena itu akan berisiko gitu. Kalau ada penjahat, ada orang yang punya kecenderungan untuk melakukan bentuk kejahatan yang arogan macam-macam ya, tentu kita tidak langsung, cara kita berarti kan sampaikan saja kepada perwenang gitu. Kalau kita dewi yang bodoh kan berdiri kan ya, kita sama-sama tidak punya kekuasaan kan pasti akan berisiko gitu ya. Jadi tetap dalam kita menasehati atau menyampaikan amar ma'ruf kalau dalam bahasa agama itu tetap mengukur kondisi, keadaan, positioning kita itu penting ya. Positioning, efektivitas termasuk itu, lalu berpikir resiko dan macam-macam. Jadi tetap tidak boleh ngawur, tidak boleh pokoknya agar ibaratnya agama ya aku bener sakarpe itu ya tidak boleh gitu. Nabi pun kan juga melihat kenapa Nabi ketika di Mekah itu tidak diperintahkan untuk melakukan dakwah secara terbuka, karena kondisinya Nabi belum kuat, belum memungkinkan. Bahkan Nabi akhirnya kan disuruh berhijrah, karena hijrah itu bagian dari cara atau strategi untuk melakukan efektivitas di dalam dakwah. Kamu tidak bisa Muhammad kemana memaksakan untuk melakukan dakwah di kalangan kafir Quraisy di Mekah itu, karena terlalu berat itu. Ya sudah, kamu tinggalkan dulu, bikin cara kasarannya, membangun lingkungan baru yang lalu muncul namanya Madinah. Bikin percontohan dan model dulu gitu ya. Ya sajane Gusti Allah bisa, Maha Kuasa ya, Maha Kuasa untuk menjadikan Muhammad punya kemampuan menaklukkan wong kafir Quraisy di Mekah itu. Tapi kalau semuanya lalu main langit gitu ya, semuanya main dukungan pusat itu kan ya tidak lagi seorang nabi nanti, karena beliau harus dicontoh oleh umatnya kan. Wilayah ikhtiarnya tetap harus dipertegas. Kamu harus usaha, kamu harus usaha itu tetap ukurannya rasionalitas. Ya, ukurannya adalah rasionalitas, ukurannya adalah ilmu, ukurannya adalah kapasitas, kemampuan, kondisi, itu pertimbangannya, gitu ya, usaha itu dalam berdakwah. Sehingga dimungkinkan tidak harus pokoknya amar ma'ruf nahi mungkar.
pokoknya gitu ya. Apalagi dengan cara-cara yang terlalu berlebihan, yang terlalu sadis gitu ya, terlalu sadis. Jadi tetap, saudara ya, jadi tetap mempertimbangkan terhadap kondisi, kapasitas, dan positioning kita seberapa. Kalau orang yang melakukan itu memang kita punya kapasitas, punya power, punya kemampuan untuk bisa menyampaikan, itu tidak apa-apa gitu. Ya harus kita lakukan. Tapi kalau tidak ya biyadih tadi itu ya. Wa illam yastati, kalau dia tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan ya fabiqalbi, bahkan fabiqalbi itu dengan hatimu. Yang penting hatimu jangan kompromi. Tetap kamu melihatnya itu sebagai sebuah keburukan gitu ya. Dan usaha nanti dengan cara yang beda. Itu yang dia. Tapi itu ketika di Mekah kan oleh Allah tidak lalu kemudian pokoknya kon kudu dakwah kon. Siku itu urusan belakang, tidak begitu kan. Nabi Muhammad, kamu hijrah. Kenapa? Karena bahwa itu model dalam semua aspek yang dilakukan bagi umatnya. Umatnya nanti itu kan akan berdakwah gitu. Bahkan misalnya untuk munculnya perdamaian dengan kaum kafir Quraisy, dengan perjanjian Hudaybiyah, itu juga termasuk bagian dari contoh Nabi, contoh yang dari Allah melalui Nabi Muhammad, perilaku dan sikap ketika terjadi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, seringkali orang sekarang ini atas nama dia pejuang, mujahid, tidak mempertimbangkan aspek-aspek itu tadi. Karena tidak ada lah ya, sebuah keputusan dalam kehidupan kita ini untuk melakukan sesuatu yang tidak berefek. Semuanya pasti punya efek gitu. Nah, orang yang bijak, yang cerdas, ya, yang bijak itu dia akan punya kemampuan untuk mengukur terhadap segala macam resiko efek yang terkait dengan apa yang dia harus lakukan. Aku nek ngene kok kira-kira tambah dadi apa ya, kira-kira efeknya kayak apa dan seterusnya. Jadi tetap menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya rasionalitas itu. Kalau main tabrak saja ya bisa kita benjut juga. Gitu. Ada strategi. Sehingga efektif itu. Orang kalau melakukan sesuatu melalui cara, strategi, pertimbangan, kondisi, dan sebagainya, itu jauh lebih efektif. Ketimbang pokoknya aku yo kudu ini gitu. Nah, kalau para ulama itu dulu melakukannya seperti itu. Tidak lalu main tabrak ya, main haram, main bid'ah gitu tidak. Udah ada ini. Tapi ya gak apa-apa melok wayangan. Sementara gak apa-apa kamu isuk ngombe dhisik. Tapi sepenting wae sholat kok sholat gitu. Jadi ada hukum dakwah. Hukum dakwah itu biasanya tidak memberikan justifikasi secara final, tapi memahami tetap semua ada proses. Ada namanya apa? Proses tadi ini. Ya wis kon saiki ngombe sik gak apa-apa nek isuk. Tapi nek sore siang aja ya nek sholat. Besoknya dikurang lagi ya ngombe besok tapi nek dina Sabtu Ahad wae ya gitu. Senin Selasa aja gitu. Sampai lalu kemudian ketergantungan itu berkurang dan sampai muncul kebutuhan dia untuk mematuhi aturan itu. Itu cara Islam. Kenapa? Karena seorang mubalagh itu harus meyakini bahwa andai kata Allah menghendaki untuk jadikan wong iku dadi wong apik, gak usah dhek ya iso kok gitu ya. Kenapa lalu dia ditugasi itu? Ya karena itu bagian dari amanat juga kepada kita gitu. Ya. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan. Jadi sekali lagi pertimbangannya pada resiko. Oke, silakan kalau yang tanya. Yang Putri? Silakan. Ayo, Riki.
Elviat, ada yang tanya. Iya, Pak. Apa, Pak? Hmm? Silakan. Tidak ngantuk saya. Ya. Kan di ayat ini kan membahas mengenai seorang hamba yang mencari kekayaan biar tidak sombong dan sebagainya, Pak. Mungkin strategi bagaimana biar kita bisa tetap teguh mencari kekayaan untuk Allah, tidak untuk riya dan sebagainya. Jadi dia jalannya suge tapi orang sombong, gitu kira-kira. Wah, ini pilihan yang betul-betul bagus lah. Nah, sing sore itu melarat sombong itu sing sampai sore. Jadi nek suge sombong ono pantes sih jare wong Jawa ya. Ono pantes nyucuk lah gitu ya. Itu problemnya persoalan keyakinan, persoalan agama, persoalan keimanan, persoalan mindset. Maka membangun orang itu tidak bisa untuk kita ajari mereka untuk menjadi sukses saja tanpa kita membangun jiwanya. Ya. Nah, dalam Islam itu justru jiwanya bangun dulu gitu. Mempersiapkan dia untuk menjadi apa saja dan menjadi siapa saja gitu. Sama dengan kita akan menanduri sawah. Kita yang harus persiapkan itu menata sawahnya dulu, kita pastikan semuanya baik. Sehingga apapun yang kita mau tandur di situ sudah selesai, tidak ada masalah. Manusia juga begitu. Bangunan manusia yang tidak utuh, yang hanya mengedepankan kepada aspek untuk menjadi sukses secara lahir, ya. Kalau dalam pendidikan ya yang terlalu kognitif, yang terlalu berorientasi pada pekerjaan, yang terlalu berorientasi kepada skill saja, gitu ya. Itu berisikonya adalah menciptakan arogansi manusia yang sukses. Dia bisa sukses, bahkan tanpa agama pun bisa orang itu sukses. Paham ya? Karena sukses itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Wong budi apa ya apa, yang nggak tahu sholat, nggak tahu apa, sukses bisa. Karena dunia Allah memberikan pada siapa saja. Nah, bagaimana supaya seseorang itu bisa sukses tanpa harus menimbulkan efek-efek yang negatif ya, perilaku-perilaku, karakter-karakter yang buruk dalam kehidupan. Ya, bangunan karakter itu, bangunan agama, bangunan karakter. Kalau orang yang tidak beragama ya pendidikan yang berkarakter itulah. Kalau orang beragama ya karakternya itu bersumberkan dari agama. Ya orang kalau memahami bahwa apa yang dia peroleh, yang bisa dia lakukan itu saja nih kabeh kok Gusti Allah, kan tidak perlu ada kesombongan. Kan dia merasa karena kabeh koyo teko awake, karena saya hebat, karena saya ini kan. Tapi kalau keyakinannya benar bahwa dia meyakini kalau dia ini benar bahwa kabeh yo Gusti Allah sing aku ndadekno iso aku kayak begini ini itu Gusti Allah, itu kok kira-kira medhit ya ora ono, sombong tidak ada, perasaan elitis tadi itu, perasaan punya kasta khusus itu juga akan bisa terhindar. Makanya membangun manusia melalui proses pendidikan itu harus utuh. Kalau tidak, mungkin bisa menciptakan orang sukses secara materi, secara karir, secara profesi, tapi akan menimbulkan problem-problem kehidupan yang lain. Kalau karakternya tidak terbentuk. Selagi kalau karakter itu bersifat universal ya, itu orang Jepang, tentunya lah, wong non-muslim itu kok bisa ya dia bagus dengan orang itu care dengan orang ini, ya karakternya terbentuk. Karakter itu dimiliki siapa saja. Nah, bagi seorang muslim, ketika mampu membangun karakter yang bersumberkan dari keyakinan dan agama, keimanan tentu jauh lebih kuat, gitu. Jauh lebih kuat. Karena tidak lagi bersifat sementara dia berpikir untuk di dunia, ya, tidak hanya sekedar dalam kehidupan sosial ketika dia hidup, tapi dia meyakini apa yang dia lakukan itu punya efek, ya, punya efek yang terkait dengan kehidupan secara
menyeluruh. Oke, silakan. Ada lagi? Silakan. Yang betul? Nah, anak. Syahid. Oke. Nah, oh udah. Ayo. Belum. Elis. Elisa. Ada? Oh enggak, Pak. Silakan, ya. Mic-nya kasihkan Mbak Eli. Biar masuk. Karena disiarkan di TV luar negeri ya. Saya mau tanya, Bah. Apakah ini kan surat ayat 31 dan 32 ini kan menunjukkan bahwa kita tuh harus tetap kumpul sama orang-orang yang duafa wa masakin kan. Tapi kalau di masa sekarang itu kan udah mulai berkembang, Abah. Banyak orang-orang yang bahkan membeda-bedakan menurut golongan golongan meskipun sama-sama Islam tapi dibeda-bedakan kelompok organisasi yang dimaksud. Bahkan saya sendiri melihat bahwa terang-terangan kelompok A itu merasa lebih baik, lebih imannya lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Itu apakah juga termasuk dari contoh dari sebenarnya ini perkembangan nggak hanya duafa wal masakin tapi juga termasuk kelompok-kelompok yang lainnya seperti itu. Jadi intinya kalau di dalam Islam itu kan kita harus disuruh tetap baik dengan semua, ya. Ada konsep bersaudara, ada konsep bersahabat, berkawan, saling tolong menolong dan sebagainya. Ya itu memang begini, seringkali sesuatu yang sudah masuk di dalam satu sistem institusi, masuk dalam satu sistem organisasi, kelompok, itu cenderung lalu bangunan yang diperkuat itu adalah fanatisme kelompok. Memang di awal begitulah. Jadi kan orang itu butuh anggota, butuh meyakinkan bahwa orang lain itu harus mau menjadi bagian follower kita, menjadi bagian dari anggota kita. Itu biasanya yang dibangun itu fanatisme dulu. Nah, kalau itu titik itu yang berisiko. Jadi apa? Membangun fanatisme untuk masuk di dalam satu kelompok yang kita yakini kita memperjuangkan kebaikan, itu boleh. Tapi harus tetap difahamkan lanjutannya, gitu ya. Ada aspek pemahaman yang terkait dengan lanjutan. Karena memang fitrahnya begitu. Dalam Al-Quran, Allah memberikan penegasan bahwa setiap kelompok itu bima ladaihim farihun. Kullu khizmin bima ladaihim farihun. Hizb itu setiap kelompok. Manusia itu kan makhluk yang punya potensi, punya kecenderungan untuk melakukan pengelompokan diri, gitu ya. Mengorganisir kelompok sosial yang mengenal. Organisasi itu namanya hizbun. Golongan, kelompok, partai, ormas, NU, Muhammadiyah, Persis, macam-macam itu kelompok. Ada yang berdasarkan profesi guru, kelompok guru, kelompok olahragawan, kelompok teknik, kelompok dokter, itu hizbun namanya. Lalu farihun, mereka bimalatein farihun dengan apa yang dimiliki itu pasti mereka bangga ya. Ya orang berkelompok itu karena kebanggaan yang sama gitu. Tetapi yang tidak boleh, lalu kemudian membangun fanatisme yang menutup kebenaran, kemungkinan potensi kebenaran dari pihak lain. Kita menjaga anggota kita dengan fanatisme itu boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah fanatisme buta lah istilahnya ya. Ta'assub yang berlebihan, yang menafikan adanya kebenaran dari pihak di luar kita itu. Ya kita pasti akan mengatakan ini kita kenapa harus beragama melalui organisasi, pemahaman kita melalui Nahdlatul Ulama, melalui Muhammadiyah, itu pasti harus diberikan penguatan, harus diberikan penjelasan untuk menimbulkan tadi ya. Tetapi tetap kita pahamkan di tempat lain ada pemahaman begini, minimalnya kita jangan menyalahkan lah gitu ya. Tapi yang kita yakini, nah itu kan fair ya. Yang kita yakini bahwa proses pemahaman yang benar itu adalah ini. Nah, Anda
silahkan untuk memahami. Kan gitu ya. Yang tidak boleh kan, ya benar itu gini, yang lain itu salah semua. Ya itu yang tidak boleh. Maka dalam agama seperti yang sering saya katakan, ada wilayah yang sifatnya nas, yang qat'iyud dilalah. Kalau nas itu kebenaran yang bersifat pasti, yang sudah disepakati, yang sudah jelas-jelas. Cetho welo-welo lah nas. Kebenaran yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Nah ini yang tidak boleh berbeda. Tapi ada sekian masalah di dalam agama yang memang diberikan pilihan kita untuk melakukan proses berbeda. Diberikan hak untuk melakukan terjadinya ikhtilaf, perbedaan. Itu wilayah yang namanya dhonniyud dilalah. Wilayah yang menimbulkan atau dhonni. Dhonni itu wilayah yang masih dimungkinkan kita ini bisa punya persepsi yang berbeda. Punya anggapan, punya penafsiran yang berbeda, pemahaman. Nah, ini yang biasanya menjadi garis batas. Siapapun ormas mengatakan, ormas dalam Islam ya, akan mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Itu sepakat semua. Tapi di dalam sholat itu ada poin-poin yang berbeda, furu namanya, cabang. Nah, perbedaan furu itulah yang akan menjadikan pengelompokan orang untuk mengikuti kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok ini dia akan memahami yang terkait dengan bacaan bismillah ini masuk Fatihah apa tidak, dibaca keras apa tidak. Itu akan memunculkan kelompok pemahaman. Tetapi harus dipahamkan bahwa pemahaman yang kita lakukan itu bukan berarti menafikan pada pemahaman yang dimiliki orang lain. Sehingga membanggakan, meyakini kebenaran di kelompoknya itu harus, tetapi tidak boleh lalu keyakinan itu menafikan, menyalahkan, menghakimi apalagi kepada kelompok lain. Problemnya kan di sana, gitu ya. Problem gegeran, karena itu potensinya akan menimbulkan kehidupan yang tidak harmonis, gitu ya. Jadi makanya di samping ada karakter tadi itu, yang kedua perlu ilmu yang cukup untuk memberikan pemahaman dalam setiap kelompok orang. Di partai politik juga begitu. Kita kehidupan bernegara, partai politik itu keharusan, karena itu bagian dari demokrasi. Tetapi tentu kita harus mengajarkan cara yang benar, gitu ya. Kita sepakat NKRI semua partai pasti, Pancasila semua partai iya, kesejahteraan pasti iya. Tapi yang berbeda kan cara memulai dari kesejahteraan itu yang mana? Dan ini yang lalu kemudian menimbulkan kemungkinan pengelompokan, ada partai A, partai B, partai C. Ya kalau partainya itu partai Islam yang munculnya dari NU, ya pastilah kita harus membangun ini dari kehidupan rahmatan, penjabarannya ini. Sajane yo ujungnya mestinya harus sama. Yang tidak boleh kita menafikan, ngelokno apalagi lalu menjas kesalahan pada orang lain atas kacamata kita, itu yang tidak boleh. Kalau kita memantapkan kelompok kita dengan frame, ya dengan frame kita dalam cara kita memahami mindset kita itu harus. Tapi tetap tidak boleh, minimalnya tidak boleh apa? Menghakimi kepada kelompok lain bahwa dia melakukan kesalahan. Karena itu akan berpotensi itu tadi. Jadi ya tetap saja kita. Makanya biasanya orang itu semakin pinter, semakin dia punya kecerdasan, semakin alim, maka tingkat sekat itu semakin kecil. Ya, gak patek ketoro. Antara NU Muhammadiyah itu gak patek ketoro. Tambah pinter, wong iku biasanya gak patek jelas. Iki NU Muhammadiyah. Sing jelas teman-teman lawan sing gak patek pinter, yang memang tidak dipintarkan juga gitu ya. Kelompok-kelompok pengikut yang memang dia hanya didoktrin, tidak diberikan ilmu. Wah itu habis-habisan itu mati-matian itu. Nek gak pokoknya gak tahlil ya wani gelute. Ya. Nek gak gelem yasinan wis moh mek mantu iki, itu ekstrim kan? Karena memang itu. Taunya dia di situ posisinya. Ilmunya. Semakin ilmu itu semakin tinggi, hidup itu hampir semakin kehilangan sekat. Karena dia tahu ujungnya akhirnya sama. Nah itu kan perlu proses juga ya. Jadi sekali lagi kita tidak menyalahkan munculnya hizbun, munculnya yang namanya organisasi, kelompok, ya, yang munculnya profesi, kalau macam-macam, tetapi sebatas farihun itu boleh.
harus dibangun kebanggaan itu, tapi yang tidak boleh ada lalu kemudian merasa paling benar sendiri itu yang tidak boleh ya. Kalau merasa benar ya harus kelompok, tapi tidak boleh merasa paling benar sendiri. Kebenaran itu bisa lebih dari satu, karena di situ ada persepsi. Terutama hal yang bersifat kalau agama namanya dhanniyud dilalah, yang memang diperbolehkan untuk berbeda, memahami, mentafsirkan secara berbeda dengan persepsi yang masing-masing. Itu namanya dhanniyud, dhann itu dugaan. Tapi yang sifatnya qat'iyud dilalah ya semuanya pasti sama lah. Kalau dalam perpolitikan di Indonesia yang qat'iyud dilalah itu pasti NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu harga mati. Maksudnya oleh tinyang belas harga mati itu ya. Bukan kok kudu mati-mati ya enggak. Ora oleh tinyang sedikit pun. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal khusna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan.